Ini wah. Sini Pak, sini ngomongnya geseran. Nah, masih tidur. Udah sakit kakek. Kencang.
Wah, ini udah hampir setengahnya ini. Setengah ada masalah. Tapi kalau ada lumpur penuh. Udah sampai di luar-luar. Oke, siap-siap. Siapa ada siap-siap waktu, spare dulu. Kalau enggak nanti tiba-tiba harinya lumpur datang sibuk kan ada acara kemana, wah kelewat karena beliau waktunya terbatas. Nah, di Indonesia tidak lama, juga tidak setiap tahun ada. Makanya kalau beliau ada datang, nah itulah manfaatkan dengan baik. Tapi tidak juga sampai seakan-akan kita menarik-narik orang, mengundang orang untuk datang, itu juga bagaimana kayaknya ya. Seakan rendah sekali gitu. Sampai harus tarik-tarik orang untuk datang. Karena ada juga seperti misalnya kalau dilihat wihara sudah dibangun, sudah lengkap semua, kini ujung-ujungnya tidak ada yang tinggal. Nah, akhirnya apa? Buat retret, cari-cari orang, seakan mempromosikan biar datang ke wihara. Nah, tapi kalau tradisi dari Lumpur, beliau sama sekali tidak pernah. Wihara mau rame, mau sepi, beliau juga tidak perlu panggil-panggil orang untuk datang meditasi. Siapa mau datang ya datang, siapa tidak datang juga tidak dipanggil, biar datang sendiri. Nah, itulah kadang uniknya Buddha Sasana kita saat ini, yang mana seakan-akan semuanya serba harus ditarik-tarik, tidak bisa punya inisiatif sendiri, tidak membiarkan dewasa. Makanya kadang kalau misalnya ditanya, Lumpur pernah ada ditanya, kenapa Lumpur tidak adakan retret? Beliau bilang, beliau ajarkan orang dewasa, beliau tidak ajarkan anak-anak. Jadi siapa mau datang, nanti latihan juga ada tanya apa, ada perlu apa baru tanya. Tidak ada juga tidak perlu diawasin, dibimbingin, sama-sama meditasi di depan. Ya enggak seperti itu. Jadi makanya itulah beda model. Tetapi sekali lagi, ya masing-masing juga ada sisi plus minusnya, ada sisi positif negatifnya. Tapi memang kalau kita lihat ya kembali lagi kepada kesesuaian di tempat itu. Kadang kalau Buddha Sasana kita lihat dari zaman Sang Buddha, beliau juga punya teknik. Jangan salah, Buddha Gotama kita itu pintar. Pada saat beliau mau membabarkan Dhamma, beliau tahu bagaimana caranya supaya dapat kekumpulan orang banyak. Jadi ini pernah di dalam riwayat beliau, ketika beliau hendak menyebarkan Dhamma ke Raja Gaha, kerajaan Magadha, yang mana beliau sudah membuat janji sewaktu masih sebagai Pertapa Gotama kepada Raja Bimbisara, jikalau kelak mencapai arahat, menemukan Dhamma, akan kembali untuk mengajarkan Raja Bimbisara Dhamma yang telah ditemukan tersebut. Namun kini ketika sudah mencapai penerangan sempurna dan beliau juga sudah memiliki anggota sangha, mulai dari 5 Pancawagya, lalu keseluruhan biku sangha waktu itu ada 60 orang biku, termasuk Yasa dan kawan-kawannya, yang beliau sebar sebagai Dhamma Duta pertama kali. Untuk membabarkan Dhamma, beliau juga mengatakan akan pergi ke Magadha, untuk menemui Raja Bimbisara. Tetapi di sini beliau punya teknik. Tekniknya adalah sebelum beliau langsung begitu saja menemui Raja Bimbisara, beliau harus buat pemuka agama terkemuka di sana terlebih dahulu menjadi murid beliau. Jadi beliau mendatangi ke padepokan, istilahnya pemuja api. Ada itu Urwela Kasapa. Nah, disinilah yang beliau terlebih dahulu tundukkan, sampai Urwela Kasapa itu tunduk lalu menjadi biku di dalam Buddha Sasana.
lalu kemudian adiknya Nadi Kasapa, Gaya Kasapa, sampai beserta seluruh pengikutnya yang jumlahnya sampai 1000 pertapa pemuja api itu menjadi biku. Nah, barulah beliau menemui Raja Bimbisara, dan di sanalah banyak sekali orang berkumpul di kerajaan Magadha tersebut karena mendengar bahwa akan ada pertapa besar yang dikatakan sebagai arahat untuk membabarkan Dhamma. Nah, pada saat itu pun semuanya juga bingung melihat ada Sang Buddha, ada Urwela Kasapa, yang mana Urwela Kasapa juga sebagai pemuka agama tertinggi di sana yang paling dihormati. Kira-kira siapa gurunya ini, antara Samana Gotama ataukah Urwela Kasapa? Nah, kemudian melihat orang-orang itu semuanya bingung, tidak tahu mau namaskara kepada siapa, memberikan hormat kepada siapa. Lalu Sang Buddha pun mengatakan kepada Urwela Kasapa, Urwela Kasapa, ini umat-umatmu itu sedang dilanda kebingungan di antara kita siapa yang sebenarnya guru. Nah, lalu Urwela Kasapa pun langsung bersujud kepada Sang Buddha, lalu naik melayang di udara, turun lagi ke bumi, bersujud lagi, lalu melayang lagi di udara, bersujud lagi sambil mengatakan bahwa Buddha Gotama adalah gurunya. Oh, begitu lihat seperti ini, masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut begitu terpukau dengan Buddha Gotama. Nah, muridnya saja sesakti itu bisa melayang-layang terbang di udara, apalagi gurunya. Nah, lalu kemudian semuanya mulai meyakini bahwa Sang Buddha itu adalah gurunya. Lalu mulailah di sana Sang Buddha membabarkan Dhamma. Nah, sampai pada saat itu masyarakat di sana yang mencapai Magga Phala, yang berlindung kepada Tiratana, juga tidak sedikit. Nah, maka itulah manfaat yang mana kita lihat dari teknik. Nah, bagaimana Sang Buddha itu punya teknik, ambil kepalanya dulu, nah baru semuanya itu ikut semua. Coba kalau misalnya beliau langsung tiba-tiba kejar Raja Bimbisara saja, ya mungkin juga tidak dapat sebanyak itu. Nah, inilah kita lihat kecerdikan dari Sang Buddha. Kita juga perlu belajar bahwa guru agung kita, Buddha Gotama, mengajarkan untuk pakai kebijaksanaan, pakai pikiran, untuk berpikir cerdas, cekatan. Jadi kita sebagai siswa Sang Buddha hendaknya mewarisi itu, lalu berusaha untuk memajukan Buddha Dhamma. Nah, selanjutnya siap-siap ya, anumodana, pelimpahan jasa. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro gowina satu mate bawatwantarai suki digayuko bawa abiwadana silisani cangwut pacayino jataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang yasa sada tathagate acala supatitita silancaya sakalayanang arya kantang pasang sitang sangge pasadoya sati ujubutan cadasanang adalido titang ahu amoganta sajiwitang tasamasa dan casilanca pasadang damadasanang
อนุยุนเยธเมดาวีสารังบุตดานาสาสนันติบวตุสัพพมังกัลราคันตุสัพพเดวตาสัพพบุตดานุภาเวสดาโสทิบวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิบวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภาวันตุเต